Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas soal PHB biologi dari nomor 36 sampai 40. Perkenalkan, nama saya Novel Purnagali Widya Maiman, absen 27 dari kelas 12 IPA 1. Nama saya Postir Karahayon dari kelas 12 MIPA 1, absen 29. Nama saya Mira Fitri Sawila dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 5. Nomor 36. Melalui pembelahan sel meiosis dapat diperoleh sel-sel membawa kromosom yang tidak identik dengan sel induk atau lebih dikenal dengan rekombinan. Fase manakah yang membentuk rekombinasi gen? Jawabannya adalah A. Profase 1. Saat pasang kromosom homolog saling melilit. Sebelumnya, karena pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Akan tetapi, dalam pembelahan meiosis dapat terjadi sel rekombinan. Sel rekombinan. Nah, pada dalam sel rekombinan ini, keturunan tipe rekombinan dapat terjadi karena peristiwa pindah silang atau crossing over yang dapat meningkatkan variabilitas genetik. Pindah silang kromosom terjadi pada proses pembelahan meiosis tahap 1. Pembelahan meiosis tahap 1 itu profase 1. Tepatnya pada tahap pakiten, di mana masing-masing kromosom homolog saling berpasangan dalam jarak yang dekat sehingga lengan-lengan kromosom saling bersinggungan. Jadi untuk soal nomor 36 jawabannya yang A. Soal nomor 37, berdasarkan pembelahan tersebut biasanya terjadi pada mikroorganisme uniseluler. Pembelahan yang dimaksud adalah yang D. Amitosis. Dikatakan amitosis karena pembelahan sel berlangsung secara spontan. Pada pembelahan ini, setiap sel terbelah menjadi 2. Selama amitosis berlangsung, inti sel memanjang dan tampak ada benang di dalamnya. Dengan adanya tekanan, inti sel terbelah menjadi 2, kemudian diikuti dengan pembagian sitoplasma sehingga terbentuk menjadi 2 sel. Jadi untuk soal nomor 37, jawabannya yang D. Untuk nomor 38, diketahui suatu jenis makhluk hidup memiliki jumlah kromosom 12 pasang. Jika sel-sel makhluk hidup tersebut membelah secara meiosis dan mitosis secara berurutan, jumlah kromosom yang dimiliki adalah A 24 buah dan 24 buah, B 24 buah dan 12 pasang, C 13 pasang dan 3 buah, D 12 buah dan 24 buah, atau E 12 buah dan 12 buah. Jawaban yang benar adalah yang D 12 buah dan 24 buah. Dikarenakan pada saat proses meiosis itu memiliki kromosom meiosis memiliki kromosom itu setengah R, sementara mitosis sama dengan R. Jika di soal ada 12 pasang, maka dalam satu pasang itu terdapat 2 kromosom, maka untuk meisisnya ada 24 buah dikali dengan setengah sama dengan 12 buah. Sementara untuk yang mitosisnya tetap 24 buah, sehingga jawaban yang benar adalah yang D.
Nomor 39, diketahui kera memiliki 48 buah kromosom 2N. Pada saat pembentukan oogenesis, jumlah kromosom pada oosit sekunder yang akan dihasilkan jumlahnya adalah A2, B12, C24, D48, atau E92. Jawabannya C24, karena kera yang memiliki 48 buah kromosom, saat terjadi oogenesis, maka oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis yang dikenal juga sebagai pembelahan reduksi akan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom selnya setengah dari jumlah kromosom induk. Jadi, oosit sekunder akan memiliki jumlah kromosom sebanyak 24 kromosom yang merupakan separuh jumlah dari kromosom kera yang berjumlah 48 kromosom. Nomor 40, perhatikan gambar berikut. Pada tabel berikut yang bukan merupakan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis adalah yang A, jumlah sel anak yang terbentuk, spermatogenesis ada 4, oogenesis 4. Yang B, jumlah sel yang fungsional, spermatogenesis 4, oogenesis 3. C, nama sel yang dibentuk, spermatogenesis sel sperma, oogenesis sel telur. D, tempat terjadinya, spermatogenesis testis, oogenesis ovarium. E, sifat sel anak yang terbentuk, spermatogenesis haploid dan oogenesis haploid. Yang jawabannya adalah yang B, jumlah sel yang fungsional. Karena jumlah sel yang fungsional pada spermatogenesis itu ada 4 sel fungsional yaitu sperma, dan pada oogenesis hanya ada 1 sel fungsional yaitu ovum dan 3 sel non-fungsional yaitu badan polar. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.